Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpujilah Tuhan yang sudah menuntun dan menolong kehidupan kita, sehingga hari ini kita dapat datang beribadah kepadanya. Jika kita mengingat dan merenungkan kembali akan kebaikan Tuhan untuk hari-hari yang sudah kita lalui, sesungguhnya kita tidak memiliki alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mari kita dengan penuh syukur, kita datang kepada Tuhan, kita beribadah, dan kita mengambil waktu teduh di hadapannya. Saat teduh selesai, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus adalah kebenaran yang menyelamatkan kita. Dia yang memberikan kita kepastian hidup dan pengharapan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang
Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kembali kami datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan hidup hari ini lagi, sehingga kami bisa beribadah bersama, menyembah, memuji Engkau, semata-mata karena kasih Tuhan bagi kami. Sebelum jauh melangkah di dalam menyembah Engkau pada hari ini, belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kami datang di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunan yang datang daripada-Mu. Ampuni kami pribadi lepas pribadi pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami layak untuk mengikuti ibadah ini. Kami adalah orang-orang berdosa, kami orang-orang pemberontak, orang-orang yang tidak setia, orang-orang najis, bobrok di hadapan Tuhan. Kami mistarget dari apa yang Tuhan kendaki, Tuhan mau dalam hidup kami. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Masing-masing pribadi yang hari ini datang sujud di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Karena kami percaya, hanya Dikau sajalah Tuhan, yang sanggup dan mampu untuk memberikan pengampunan kepada setiap kami yang mengaku percaya kepada-Mu. Karena kami manusia biasa, kami manusia yang terbatas. Oleh itu kami tidak mampu untuk menyelamatkan diri kami, tidak mampu untuk mengampuni diri kami sendiri. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami dengan anugerah-Mu, supaya kami layak menyapa, memanggil, menyebut nama sebagai Bapa dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dosa kejahatan yang kami buat terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami, rekan-rekan sepelayanan sekerja kami, yang telah kami sakiti lewat tindakan, perbuatan, perkataan kami. Kami mohon ampuni kami ya Bapa, kasihani kami. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur yang lahir dari hati kami masing-masing pribadi. Oleh itu kami mohon ya Bapa, jangan biarkan kami larut di dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan setiap dosa dan kejahatan kami yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Tuhan itu baik bagi setiap kita. Dengan kasih setianya, Dia menuntun setiap langkah kita. Karena itu layaklah setiap kita memuji dan menyembah Dia. Mari bersama-sama dengan sukacita kita nyatakan, Engkau baik, teramat baik.
setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Engkau baik, teramat Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 145 ayat 10 sampai dengan 21. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Harrison Butar-Butar. Bersama-sama kita nyanyikan Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan memulai pemberitaan firman pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kiranya anugerah Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itu yang menolong kami untuk dapat mengerti, dan dalam pertolongan-Mu kami dianugerahkan kemampuan untuk mengerjakan firman yang terberitakan pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya, dan persiapkan hati dan pikiran kami dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan pemberitaan pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah tema yang baik, yaitu jangan jemu-jemu dan lemah untuk berbuat baik. Yang terambil dari Galatia 6 ayat 9. Saya ulangi, tema tersebut jangan jemu-jemu dan lemah untuk berbuat baik. Yang terambil dari Galatia 6 ayat 9. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini ada beberapa yang mengatakan bahwa sulit sekali mencari orang baik. Seakan-akan di dunia ini tidak lagi atau sulit dan sangat sulit menemukan orang yang punya karakter baik, punya sikap hati yang baik. Dan ini menjadi pertanyaan besar, apakah karena memang kejahatan begitu merajalela, ataukah mungkin juga karena orang-orang yang di dalam Tuhan tidak menjadi contoh dan teladan. Dan ini menjadi pertanyaan yang harus kita sikapi dengan baik sebagai umat Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari pernyataan Paulus kepada gereja lokal di Galatia. Sebuah gereja yang ada sekarang dikatakan di daerah Turki. Di sana kita akan belajar beberapa hal tentang seruan dari Rasul Paulus supaya anggota gereja lokal di Galatia tidak jemu-jemu dan tidak menjadi lemah untuk berbuat baik. Paling tidak ada 4 hal yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan seruan dari Paulus tentang tidak jemu-jemu atau jangan jemu-jemu dan lemah untuk berbuat baik. Yang pertama, kita harus tahu dulu latar belakang surat ini. Surat ini ditulis oleh Paulus kira-kira di tahun 53 sampai 56. Ada yang mengatakan 53, ada yang mengatakan 56, ada yang di antara tersebut. Dan ini ada ditujukan kepada gereja lokal yang ada di daerah Turki sekarang atau di kota Galatia. Kenapa? Karena ternyata di gereja tersebut terjadi kekacauan. Pertama, kekacauan karena ada penyesatan. Nanti saudara bisa lihat di Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Kemudian adanya serangan kepada Rasul Paulus bahwa seakan-akan Paulus bukan seorang rasul yang sejati. Oh, ini serangan yang luar biasa. Serangan yang sangat-sangat perlu disikapi oleh Paulus. Itu ada di dalam Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Dan juga nanti baca terus sampai pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kemudian juga ada persoalan yang mempertanyakan tentang konflik antara Paulus dengan Petrus. Itu nanti bisa dibaca di pasal 2 ayat 11 sampai 14. Dan yang paling luar biasa adalah semangat dari sebagian anggota gereja yang kembali mengangkat tentang Taurat. Seakan-akan kasih karunia Tuhan tidak cukup menyelamatkan umat Tuhan, tapi mereka perlu melakukan perbuatan-perbuatan Taurat. Sehingga gereja ini terpecah. Konflik luar biasa. Dan Paulus dengan tegas menggambarkan konflik itu di dalam pasal 5 ayat 15 mengatakan gereja ini, anggota gerejanya saling menggigit. Wah, luar biasa. Saling menelan dan saling membinasakan. Luar biasa. Saya pikir hampir tidak ada gereja yang seperti digambarkan oleh Paulus di dalam pasal 5 ayat 15. Bahwa anggota gerejanya saling menggigit, saling menelan, dan saling membinasakan. Dan ini perlu kita camkan baik-baik.
Jangan sampai apa yang terjadi di gereja Galatia terjadi buat kita. Seruan daripada Paulus ini patut kita maknai dengan baik, kita lakukan itu dengan baik, sehingga gereja tidak terpecah. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bahwa Paulus menyerukan untuk tidak jemu-jemu dan tidak lemah untuk berbuat baik. Kata tidak jemu-jemu artinya tidak lelah. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan merasa lelah. Terus berbuat baik, terus berbuat baik. Jangan tawar hati. Arti kedua, artinya kalau kita melakukan itu kemudian tidak menghasilkan apa seperti yang kita harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jangan tawar hati. Sehingga Paulus katakan tidak jemu-jemu. Kemudian juga arti tidak jemu-jemu adalah benar-benar tidak bersemangat. Sampai-sampai kita tuh gak ada semangatnya lagi. Gak ada keinginan lagi berbuat baik. Jangan seperti itu kata Paulus. Jangan sampai semangatmu berbuat baik itu hilang. Kemudian kata lemah, jangan engkau lemah untuk berbuat baik. Itu berbicara tentang jangan menyerah. Jangan give up. Jangan berhenti. Jangan kehilangan harapan. Kalau arti terjemahan harafiahnya kata lemah itu dari bahasa aslinya. Jangan seperti orang pingsan. Nggak ada kekuatan. Dia ada di dalam sebeberapa waktu. Dia tidak berbuat apa-apa. Tidak melakukan apa-apa karena dia lemah. Seperti itu yang dikatakan jangan engkau lemah. Dan tidak lemah, tidak jemu untuk apa? Untuk berbuat baik. Kata yang dipakai itu kalos. Kalos ini menarik. Kalos ini dipergunakan Paulus untuk menggambarkan sesuatu yang excellent, yang sempurna, yang terbaik. Tapi jangan lupa kata kalos ini juga berkaitan dengan yang mulia. Sesuatu yang berkenan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, itu harus dikerjakan dan jangan jemu-jemu dan jangan lemah. Saya kadang-kadang heran, orang berbuat jahat tidak pernah jemu. Dengarkan pernyataan saya. Orang berbuat jahat tidak pernah jemu. Apalagi orang berbuat jahat tidak menjadi jenuh berbuat jahat. Bahkan sampai di taraf dia menikmati dan begitu menikmati keberdosaan atau kejahatan. Tetapi kenapa dan herannya orang sulit atau gampang menyerah atau gampang jemu, gampang lemah untuk berbuat baik. Oke, kita katakan ya kalau memang orang belum di dalam Tuhan bisa itu, saya bisa maklumi itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa orang benar juga demikian? Bukankah surat ini ditujukan oleh Paulus kepada anak Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, orang yang sudah mengenal Tuhan dan kasih karunia-Nya. Sudah mengalami kemerdekaan Kristus di pasal sebelumnya. Tapi kenapa ya? Heran. Orang berbuat jahat tidak jenuh, tidak jemu. Tapi berbuat baik, kemudian kita menjadi jenuh dan menjadi jemu, bahkan lemah. Dengar baik-baik. Paulus mendorong kita. Jangan jemu-jemu. Tidak jemu-jemu. Tidak boleh lelah. Tidak boleh tawar hati. Tidak boleh tidak bersemangat. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh kehilangan pengharapan bahwa apa yang kau kerjakan berguna, bermanfaat, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan sebesar-besarnya dan menyenangkan Tuhan. Bahkan sangat berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita dengarkan seruan Paulus ini. Dan ini seruan yang sangat bagus. Di mana pandemi masih berlangsung, kita harus tetap melakukan yang baik. Jangan menjadikan segala kesulitan-kesulitan yang ada menjadi alasan kita untuk tidak melakukan yang baik. Ngapain kita melakukan yang baik? Kita sendiri juga lagi susah, ngapain kita berlaku baik untuk orang lain? Saya juga lagi susah, saya juga lagi kesulitan ekonomi, saya juga lagi mengalami sakit penyakit. Kenapa saya harus berbuat baik kepada orang lain? Dengarkan baik-baik. Seruan ini tidaklah membuatmu bisa berkata bahwa apa yang terjadi di dalam hidupmu membuat engkau atau membenarkan engkau tidak melakukan perbuatan baik. Seruan ini harus dikerjakan oleh saudara dan saya
sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, Paulus mengatakan atau memberikan indikasi bahwa ada penyebab dari kita jemu berbuat baik. Yang pertama, paling tidak saya menangkap, saya merenungkan perikop ini, ayat ini, saya ini mengatakan bahwa orang ada beberapa hal yang membuat kita menjadi jemu berbuat baik. Pertama, ketika kita berbuat baik, kita melihat orang yang kita lakukan perbuatan baik itu tidak berubah. Tidak berubah. Nah, itu digambarkan oleh Paulus sebagai orang-orang penyesat. Paulus sepertinya sudah melakukan ini dan itu, tapi mereka tetap menyesatkan. Kita kadang sudah berbuat baik, kasih tahu, tapi orang itu gak mau berubah. Dan ketika udah tidak mau berubah, kita bilang kepada diri kita, sudah. Kadang-kadang kita pakai ayat di dalam firman Tuhan, pernyataan Yesus, kalau memang kau ditolak ya kibaskan debu dari bajumu, tinggalkan mereka. Secepat-cepatnya kita akan mengatakan itu, segampang-gampangnya kita mengatakan itu. Ini menjadi ayat pembenaran kita untuk segera meninggalkan arena perjuangan untuk melakukan perbuatan baik. Apapun alasanmu, bukan, nanti dulu. Kita kerjakan, kita coba, jangan jemu, dan jangan menjadi lemah. Walaupun orang itu tidak mau berubah. Yang kedua, kenapa kita seringkali jemu? Karena orang suka salah mengerti apa yang kita lakukan, berbuat baik kepada orang tersebut. Kadang-kadang kalau kita pelayan Tuhan sedang menangani sebuah kasus konflik rumah tangga, pelayan Tuhan selalu mendapatkan salah sangka, salah mengerti. Ketika kita seakan-akan mendengarkan cerita suami dengan baik, dengan tenang, dan kita berkata, iya Pak, saya mengerti. Dan kemudian istri mendengar dan seakan-akan kita sedang membela suami. Demikian juga sebaliknya. Sehingga kadang-kadang suami berpandangan salah terhadap pelayan Tuhan yang mengkonseling. Juga istri berpandangan yang salah kepada pelayan Tuhan yang mengkonseling mereka. Tetapi itu resiko kita sebagai orang benar. Itu adalah tanggung jawab, dan di balik tanggung jawab itu ada resiko. Selama motivasi kita baik, selama hati kita tulus, kalos yang tadi dikatakan. Kalos. Paulus beberapa kali memakai kata kalos dengan nomos. Kalos nomos. Hukum yang mulia. Dia merujuk kepada Taurat. Semua yang mulia, hatimu mulia. Suci. Tidak mencari keuntungan dari orang tersebut. Tidak menipu dia. Tidak menjatuhkan dia. Selama hatimu kalos. Dengarkan baik-baik. Jangan khawatir kita disalah mengerti. Jangan khawatir kita disalah mengerti. Kemudian yang ketiga, apa sih yang membuat kita menjadi seringkali jemu dan lemah di dalam berbuat baik? Yaitu di mana kita melakukan perbuatan baik seringkali atau banyak kali atau hampir sebagian besar perbuatan baik kita tidak dihargai secara material. Pak, ini kan sepertinya nggak terasain. Oh, terasa. Karena kadang-kadang kalau hati kita masih mengharapkan imbalan secara material, maka kita akan kecewa ketika orang yang kita tolong tidak memberikan jawaban, tidak memberikan balasan secara material. Contoh, kita sudah capek menolong dia, sudah sungguh-sungguh sampai kita dihina orang, sampai kita habis-habisan dan segala macam. Dia cuma bilang, say thank you, terima kasih. Kadang-kadang kita berkata, lu gak tahu ya, gue udah habis-habisan, gue udah capek, gue udah ini. Cuman bilang terima kasih doang. Itu juga kalau misalnya diucapkan. Kalau cuman senyum saja. Udah capek kita, udah disalahin ini dan itu. Kita mau menolong dia, mau dia supaya dia jangan jatuh terjerembab, ekonominya supaya bagus. Kemudian kita cuman senyum doang, dia udah. Apalagi setelah itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, cuman senyum. Kemudian setelah berhasil dia tinggalkan kita. Wah, apa rasa hati kita? Saya pernah menolong orang ketika lagi stres-stresnya. Saya temui karena ada permintaan, temui dia lagi stres.
Ya, saya temuilah dia. Saya ajak dia makan, saya dengarkan dia cerita, saya sharing, kemudian dia sharing, saya doakan dia. Wah, saya ajak tempat yang enak, ngobrol segala macam. Selesai, terus saya lakukan berkali-kali. Kemudian dia akhirnya memasuki masa dia sudah bisa keluar dari persoalan tersebut. Dan apa yang terjadi? Kemudian dia sudah melupakan saya. Sudah melupakan saya. Gitu. Nah, jadi kalau udah dilupakan, saya udah dilupakan. Kemudian hampir 10 tahun saya dilupakan. Nah, kemudian setelah dilupakan 10 tahun, saya tidak pernah dikomunikasikan sama dia. Begitu. Tidak pernah. Perasaan saya bagaimana? Tiba-tiba kemarin barulah dia telepon lagi kepada saya. Kenapa? Karena memang dia baru saja terkena penyakit stroke. Baru dia hubungi saya setelah 10 tahun lagi. Terus kemudian dia baru hubungi saya. Tolong dong doakan saya lagi. Tolong dong, saya sedang sakit ini. Waduh. Dulu lagi ini saya saya udah baik-baik, kemudian tinggal begitu saya. Tapi itu resiko. Kalau kita memang tulus ya sudah, jangan kita ingat yang dulu. Saya bilang, oke, saya doakan kamu lagi supaya kamu sehat lagi dan kemudian engkau semakin dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang kita berbuat baik tetapi kita tidak mendapatkan sesuatu yang material, itu kadang membuat kita lemah. Apalagi ditambah yang tadi di depan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Mending kalau kita dikasih senyum doang atau terima kasih. Kalau enggak, itu yang membuat kita kadang-kadang, oh udahlah, nanti ke depannya aku gak mau berbuat baik lagi. Kalau ada yang begini-begini, ya sudah biarin, urus masing-masing lah. Udahlah, toh juga kita gak berdosa, kita juga gak jahat sama dia. Tapi kalau dia minta tolong, ya udah, saya sebisanya saja. Tidak seperti sekarang ini karena saya kecewa. Dengar baik-baik, jangan. Kita harus tetap tidak jemu-jemu, tidak menjadi lemah, dan tetap kerjakan yang baik atau yang mulia tadi, yang kalos di hadapan Tuhan tadi. Kemudian yang keempat, perbuatan baik apa yang dimaksud Paulus untuk kita tidak jemu-jemu berbuat baik dan tidak lemah berbuat baik. Supaya kita membaca kitab suci ini secara teks dan konteks gitu ya. Tadi saya udah agak melebar, saya masuk ke dalam lebih ke arah teks dan konteks. Pertama, perbuatan baik yang harus kita kerjakan untuk tidak jemu-jemu dan tidak lemah adalah satu, membimbing orang yang salah dengan lemah lembut. Itu pasal 6 ayat 1. Bayangkan nih teman-teman, saudara-saudara dan anggota gereja yang saya kasihi. Orang kalau udah salah, reaksi kita itu pasti marah. Ya kan? Marahnya ada yang macam-macam. Ada yang minta maaf kalau kami orang dari daerah Batak yang terbuka langsung bilang, kau begini, kau macam-macam, kau ini nih. Ada yang lebih senyum tetapi marah di hatinya gitu. Tetapi marah. Tapi Paulus bilang, enggak lo ngadepin orang begini nih harus lemah lembut lagi. Udah salah, kita kasih tahu lemah lembut. Jangan begini, jangan begitu. Gitu ya. Gampang gak? Susah. Contoh diri saya lah. Saya ini tukang kurang bagus buang sampah. Saya suka buang sampah kadang-kadang sembarangan. Jadi anak saya bilang, yang besar, "Pah, jangan buang sampah sembarangan." Ya. Saya tetap buang lagi besok-besoknya. Buang sampah sembarangan. Anak saya bilang lagi, "Pah, jangan buang sampah sembarangan." Iya. Tapi saya buang lagi tuh sembarangan. Ya kan? Ini contoh kecil lah ya. Artinya mau berbuat salah. Anak saya berusaha baik tuh kan. Nama papanya dia hormat, dia sayang, dia baik tuh. Tapi beberapa kali dia kesel. Papa ini dibilangin gak bisa ya. Papa ini kok gak ngerti-ngerti ya. Gitu ya. Tapi saya tetap buang lagi. Terakhir dia bilang begini, waktu ada banjir di dekat rumah saya itu di daerah Alam Sutra, kami lewat gitu ya. Anak saya bilang begini, "Nah ini Pak, yang banjir ini nih karena salah satunya orang-orang papa sama teman-teman papa yang buang sampah sembarangan." Coba. Saking dia udah pusing mendidik papanya supaya jangan berbuat salah. Ya ini cerita contoh, daripada ngomongin orang lain nanti sakit hati atau nanti tersinggung gitu ya. Lebih bagus membicarakan apa yang saya lakukan. Nah, kemudian di dalam cerita pasal 6, apalagi sih yang kita tidak boleh jemu-jemu? Bertolong-tolongan. Nanti baca di ayat 6, pasal 6 ayat 2.
Bahkan gampang Pak, bertolong-tolongan Pak. Gampang itu. Oh dengar baik-baik, begini ceritanya. Mau nggak saudara bertolong-tolongan sama orang yang di pasal sebelumnya dikatakan saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan. Itu kan di pasal 5. Orang-orang yang jahat ini kita mau bertolong-tolongan sama orang jahat. Wah belum tentu. Ya belum tentulah. Pak Bapak kan seorang pelayan Tuhan. Ya tapi kalau orang jahat mungkin secara manusia saya perlu perjuangan dan anugerah Tuhan yang begitu besar. Apalagi bertolong-tolongan sama mereka. Aduh, itu perlu perjuangan iman dan anugerah Tuhan yang menolong saya. Walaupun saya seorang pelayan Tuhan. Kita harus fair terhadap hati kita. Tetapi ini seruan yang imperatif. Seruan yang memerintahkan kepada umat Tuhan. Jangan jemu-jemu dan jangan lemah untuk berbuat baik. Berbuat excellent. Berbuat mulia. Berbuat yang sempurna, yang terbaik. Dan kemudian rupanya ada yang ketiga nih. Apa sih yang harus dibuat baik di dalam konteks pasal 6 ya? Rupanya, minta maaf ini, kelihatannya ada penyakit pelit. Ada penyakit pelit di anggota gereja Galatia. Khususnya pelitnya sama pelayan Tuhan. Paulus itu orangnya to the point. Ketika dia tegur Petrus karena Petrus munafik di pasal sebelumnya, dia ngomong, Petrus kamu munafik. Dia to the point dia. Dia nggak basa-basi. Jadi di sini juga dia to the point. Dia bilang, kalau ada orang yang mengajarkan firman kepadamu, engkau harus berbagi dengan dia. Sebesar-besarnya kepada dia. Itu di pasal 6 ayat 6. Nanti saudara bisa baca itu. Kelihatannya ada unsur pelit kepada pelayan Tuhan. Padahal pelayan Tuhan saat itu butuh sekali dana atau finansial. Untuk apa? Untuk dirinya bukan. Waktu itu misi itu gereja belum sebesar sekarang. Belum sekuat sekarang. Dananya hanya ditopang oleh beberapa orang. Ya mungkin salah satu Paulus itu Priscilla, Aquila itu penopang dana juga yang terbesar buat Paulus. Tapi tidak banyak. Tetapi ada orang-orang yang mampu menopang tapi dia pelit. Padahal dia sudah mendapatkan bantuan atau pengajaran, pendidikan firman Tuhan dari para pelayan Tuhan. Dan oleh karena itu, Paulus mendidik untuk umat Tuhan yang kurang mau berbagi dengan pelayan Tuhan. Ayo berbagi, kamu sudah mendapatkan berkat dari itu. Nah, poin cerita ini, umat Tuhan sekalian, saya mau rangkum dengan satu pernyataan. Lah kalau kayak kita sudah berbuat baik Pak, saya sudah berbuat yang mulia, saya sudah kerjakan ini semua. Apa yang saya dapatkan? Dengar baik-baik. Ini juga tidak sesuai ekspektasi kita sebagai manusia dunia. Yang selalu menekankan materi. Dia cuma mendapatkan hadiahnya ketika kita sudah berbuat baik. Di pasal 6 ayat 16 berkata, kamu akan mendapat damai sejahtera dan rahmat Tuhan. Jadi tidak selalu pikiran kita anak Tuhan pasti kaya, anak Tuhan pasti sehat, anak Tuhan pasti berkelimpahan. Anak Tuhan kalau beri 10.000 dia akan menjadi 10 juta atau hitungan-hitungan berkali lipat yang lain. Oh, no. Paulus mengatakan bahwa janji Tuhan hanya sebatas yang terbaik itu. Damai sejahtera dan rahmat Tuhan. Dengar baik-baik. Damai artinya hatimu tenang, kaya, miskin, sederhana, sangat berlimpah. Kalau tidak ada damai, tetap binasa. Tapi kalau susah, senang, sangat melarat, atau sederhana, ada damai, pasti menikmati hidup dengan luar biasa. Dan dengarkan baik-baik. Kiranya damai sejahtera itu dan rahmat Tuhan itu menjadi berkat buat kita. Sedangkan rahmat, apa itu rahmat? Rahmat itu anugerah Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Mungkin batasan yang paling hebat adalah keselamatan. Betul. Tetapi di dalam keselamatan itu juga ada rezeki, ada kesehatan, ada pemeliharaan, ada sukacita, dan kasih sayang atas hidup kita. Jangan jemu-jemu, umat Tuhan yang kasih Tuhan, bukan hanya buat umat Galatia. Tapi kita di sekarang ini, orang bilang sulit menemukan orang baik. Banyak orang baik. Siapa itu? Anak Tuhan. Kenapa anak Tuhan tidak Karena kau tidak mau mengikuti firman Tuhan.
Kalau kau benar-benar anak Tuhan dan sejati dalam imanmu, kau harus kerjakan itu. Jangan jemu-jemu dan jangan lemah untuk berbuat baik. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi perbuatan dalam hidup kita, dalam anugerah Tuhan. Nyatakan perbuatan baikmu di tengah bangsa yang sedang terganggu oleh pandemi, di tengah masyarakat yang sedang banyak PHK demi PHK, di tengah masyarakat yang sekarang kesulitan demi kesulitan. Nyatakan semua perbuatan baikmu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami berdoa ya Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kami sulit Tuhan melakukan yang baik kepada khususnya orang-orang yang jahat kepada kami. Tetapi ajarilah kami Tuhan untuk terus menerus berbuat baik. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi jemu. Tetapi kami terus sampai kami mengakhiri hidup di tengah dunia ini. Kami mau berbuat yang baik, yang mendatangkan kemuliaan, yang berkenan kepada Tuhan. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami duta-duta Kristus di tengah dunia melalui perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik. Supaya orang kenal bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang baik, yang penuh kasih, yang menyatakan kasih-Nya melalui perbuatan umat-Nya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, materaikan firman-Mu di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ibadah kita hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang hidup, Bapa yang baik. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada hari ini lagi. Sehingga kami diperkenankan Tuhan untuk beribadah kepadamu. Memuji, menyembah, mengagungkan namamu. Melalui puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagimu. Kiranya Engkau berkenan menerima segala pujian dan sembah kami hari ini ya Bapa. Kami juga bersyukur berterima kasih karena Tuhan juga mau berbicara kepada kami. Sekalipun kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang memberontak melawan kehendak-Mu. Tapi Engkau terus bersabda kepada kami anak-anak. Melalui kebenaran firman Tuhan yang telah diseringkan, dibagikan oleh abdi-Mu, Pastor Butar-Butar pada hari ini. Supaya kami tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Tidak lelah untuk berbuat baik. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Lalu berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Dan kiranya pesan firman Tuhan yang telah diberitakan hari ini dapat kami terima di hati kami masing-masing oleh kuasa Roh Kudus dan mampukan kami untuk melakukannya yang benar di dalam keseharian kami masing-masing. Agar kami tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya untuk berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik bukan karena orang itu baik kepada kami. Tetapi sekalipun orang itu jahat terhadap kami tetap berbuat baik kepada mereka. Olehnya itu Tuhan tolong kami. Supaya kami hidup mewarnai dunia ini dengan hal-hal yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehadiran kami berdampak guna bagi setiap orang yang ada di sekitar lingkungan di mana kami hidup dan berkarya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan seluruh anggota gereja ke dalam tangan Kasih yang ada di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek. Tuhan tolong kami semuanya. Beri hati yang takut akan Tuhan. Luruskan setiap motivasi kami di dalam melakukan ibadah setiap saat, setiap waktu. Tilik hati kami masing-masing. Apakah kami sungguh-sungguh menyembah dan memuliakan nama melalui setiap perbuatan baik yang Tuhan perkenankan bagi kami. Oleh kami mohon ya Tuhan, tuntunlah kami, bimbinglah kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Jangan menurut apa yang kami mau, yang kami lihat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ya Bapa, satukan hati kami seluruh anggota gereja ini dengan misi untuk menghadirkan shalom Tuhan dimanapun kami berada. Terus memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Supaya mereka dijamah dan dibawa ke hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang percaya, umat pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh pergumulan hidup anggota gereja ini. Di dalam rumah tangga mereka, dalam studi, pekerjaan, pelayanan mereka, kesehatan mereka. Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka dengan cara Tuhan, tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk Yayasan Moria, yang terus dan tiada henti-hentinya berbuat baik di dalam pelayanan secara holistik. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Para pengurus yang Tuhan telah pilih tetapkan. Berikan hati yang takut akan Tuhan untuk terus berbagi kasih dengan sesamanya. Buat apapun yang mereka kerjakan berhasil menurut cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan seluruh pergumulan daripada abdi-abdi Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menata layani di gereja ini. Tolong kami semuanya Bapa untuk terus dan terus serta tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, tidak lelah di dalam berbuat baik. Bukan karena kami baik, tetapi karena Tuhan
yang telah berbuat baik kepada kami lebih dulu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami semuanya, sehingga kami boleh terus bergandengan tangan bersama untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Segala yang kami kerjakan, Tuhan buat menjadi berlipat kali ganda hasilnya, untuk terus kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, sekali lagi menyerahkan para perawat di negeri ini yang terus berupaya untuk menolong banyak orang yang terpapar oleh karena wabah virus corona. Tuhan kuatkan mereka di garda depan untuk merawat semua orang yang terpapar ya Tuhan. Dan mereka yang terpapar Tuhan berikan kekuatan iman supaya mereka terus percaya bahwa mereka pasti dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Mereka yang kehilangan keluarga oleh karena berbagai penyakit termasuk wabah virus corona ini, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi berbagai bencana alam yang terjadi di negeri ini. Tuhan, Engkau kuatkan dan berkati anak-anak yang mengalami bencana, kehilangan harta benda, keluarga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berkati mereka. Berkati juga pemerintah kami dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat negeri ini. Beri hikmat, takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan penata layanan mereka di negeri ini dengan benar. Tidak berpihak kepada golongan tertentu, suku tertentu, agama tertentu, tetapi mereka melakukan untuk semua golongan, semua masyarakat negeri ini tanpa terkecuali. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya. Beri mereka damai sejahtera Tuhan, untuk melakukan tugas penata layanan dengan penuh integritas, penuh tanggung jawab. Tidak ada korupsi di dalam menjalankan kebijakan yang ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak. Kami serahkan seluruh permohonan kami hari ini ke dalam tangan kasih. Biarlah semuanya jadi menurut kehendak dan kuasa Tuhan sendiri bagi kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Amsal 19 ayat 17 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan penataan layanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diwartakan bagi kita pada hari ini. Yaitu jangan jemu-jemu, jangan juga lemah untuk berbuat baik dimanapun Bapak, Ibu, dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.
Ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my